pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Arshifa Ajrina Fazim dengan Breaking News. Pemalang dikenal memiliki berbagai kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu yang paling legendaris adalah grombyang, makanan berkuah gurih dengan potongan daging sapi yang melimpah dan nasi yang disajikan dengan kuah melimpah serta cita rasa khas. Lalu, apa yang membuat grombyang tetap eksis dan digemari hingga saat ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah liputannya. Terima kasih, pemirsa. Saat ini saya berada di warung grombyang Pak Waridin, salah satu warung grombyang legendaris di Pemalang yang berdiri sejak tahun 1978. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, ayo ikuti saya untuk selanjutnya. Grombyang adalah salah satu hidangan khas Kabupaten Pemalang yang memiliki cita rasa unik dan khas. Hidangan ini biasanya terdiri dari potongan daging kerbau atau sapi yang dimasak dengan bumbu rempah, kemudian disiram dengan kuah gurih berwarna gelap dan disajikan bersama nasi serta taburan bawang goreng. Salah satu warung grombyang yang paling terkenal di kota Pemalang adalah warung grombyang Pak Waridin. Warung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto ini telah berdiri sejak tahun 1978, menjadikannya salah satu pelopor penyaji grombyang di daerah tersebut. Hingga kini, warung grombyang Pak Waridin dikenal tidak hanya karena kelezatan kuah dan dagingnya, tetapi juga karena konsistensi mereka menjaga tradisi kuliner khas Pemalang. Warung ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi ketika berada di Pemalang. Kenapa Bapak Waridin tertarik menjual grombyang tersebut? Saya itu dari kecil, dari kelas 4 SD itu sudah belajar grombyang, itu ikut pamannya itu Haji Warso dulu 5 tahun. Setelah sambil kita sekolah, sambil kita bekerja. Tapi ya itulah, sekolahnya bodoh, akhirnya nggak pernah belajar. Lah akhirnya karena merasa bodoh, saya menekuni grombyang gitu. Akhirnya pengen jual grombyang aja lah itu, daripada kita bodoh kayak gitu. Itu tujuan saya gitu. Kalau pintar nggak mungkin cita-cita grombyang dong saya. Udah lagi. Kenapa Bapak Waridin memilih lokasinya di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Pemalang? Dulu kan pakai tenda biru tuh, dulu pedagang itu kumpulnya di Masjid Agung, di alun-alun. Semua pedagang kaki lima di situ. Setelah alun-alunnya dibangun, orang pedagang dibagi dua, antara arah utara Pasar Anyar, arah ke selatan dulu terminal gitu loh. Malah belum dari terminal, pasar Impres, terus jadi terminal gitu. Jadi dibagi dua, jadi dua. Pamannya saya sendiri sudah beristri, saya lemparkan ke Simbae 1 tahun lemparkan saya gitu. Jadi saya tahun 78 jualannya sampai sekarang, dari tenda biru sampai tembok berita sampai tembok bahagia. Paham kan? Apa hambatan Bapak atau kesulitan dalam menjual grombyang tersebut kepada masyarakat? Hambatannya ya gini, semakin berkembang bukan semakin tambah maju, tapi semakin saingan pedagang itu, makanan itu tambah banyak ya. Jadi kita harus benar-benar kita menjaga dalam rasa itu ya. Insya Allah kalau rasa bersih, artinya pelayanan itu insya Allah rezeki akan lancar, konsumen akan senang. Bagaimana awal mula Bapak Waridin mempromosikan grombyang ini kepada masyarakat? Nah, sekarang boleh dikatakan pakai HP ya. Kalau dulu yang penting kan gini, nasi grombyang itu sebuah makanan yang bisa ditanyakan, tanda tanya. Kalau orang luar kota belum mengenal itu tanda tanya, grombyang itu apa? Ya. Setelah makan, coba cocok air itu, hilangkan air mulut ke mulut. Nah itulah menjadi banyak konsumennya. Awalnya itu kayak gitu, artinya tadi orang makan kan grombyang itu kan makanan yang paling unik. Sudah tahu semuanya ya kan. Kalau grombyang itu orang bisa tanda tanya, makanya orang sekarang nyoba-nyoba, kalau setelah cocok baru kita
bilang sama teman tuh nanti kalau ke Malang aku lewat Malang tuh mampir masih Malang nasi Gombang Malang. Apa sih Gombang Malang? Nah, coba aja gitu. Kenapa Bapak Waridin memilih gerombang ini pakai daging sapi? Kalau dulu sih kerbau ya, kalau kerbau itu dagingnya agak keras sedikit tapi di kuahnya enak juga. Kalau sapi yang enak dagingnya tapi sayurnya bening. Itu perbedaan kerbau sama sapi ya. Cuma kerbau dulu petani sering menggunakan kerbau, sekarang enggak, akhirnya ternak kerbau berkurang, akhirnya banyak ternak yang sapi gitu. Ada terus apalagi yang itu jujur aja, yang penting itu bumbu gerombang itu yang banyak tuh laosnya, membuat hangat di badan, seger. Pokoknya bumbu dapur masuk semua itu, yang gurih itu serundengnya sama sate itu diserundeng terus nanti dicampur di gerombang itu bikin gurih gitu. Tapi yang jelas itu laos, laosnya banyak jadi di badan hangat. Itu makanya zaman dulu orang kena flu kenapa gimana gerombang sembuh itu keluar keringat panas seger. Salah satu makanan paling legendaris dari Pemalang adalah gerombang. Potongan daging sapi dan nasi yang telah disajikan sangat melimpah dan memiliki cita rasa yang sangat khas. Mari kita review makanan gerombang dulu. Demikian liputan dari saya mengenai warung gerombang Pak Waridin yang menjadi salah satu ikon kuliner khas Pemalang. Dari Pemalang, saya Arshifa Azrina Fazim mengucapkan terima kasih. Pemirsa, itulah liputan mengenai gerombang, kuliner tradisional khas Pemalang yang tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Saya Arshifa Azrina Fazim, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.